Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin Bapak Ibu dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Eko Mangsa Praharta, Notar 2001-178, absen 11, Prodi D4 Transportasi Darat, kelas Transdar C, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STDD, Koltrada, Bali. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik anti korupsi. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja. Mari simak pemaparan saya sebagai berikut. Halo calon ASN, korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji, melanggar hukum, dan merugikan banyak pihak. Menurut undang-undang, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, adapun beberapa tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum, termasuk tindakan korupsi, karena telah merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Kasus suap biasa dikatakan populer atau sering terjadi. Suap biasa dilakukan sebagai upaya pemulus kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang ataupun dokumen-dokumen berharga lainnya yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk perbuatan curang termasuk tindakan korupsi, misalnya kecurangan dalam suatu proyek. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau biasa dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah pejabat yang dihadapkan kepada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, keluarga, atau kroni-kroninya. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari sang penerima. Tindak pidana korupsi yang terjadi karena perilaku koruptif yang sudah menjadi kebiasaan seperti mencontek, berbohong, membuang sampah sembarangan, plagiasi, dan masih banyak hal lainnya yang kita dapat dan menjadi hal yang lumrah di masyarakat yang sebenarnya itu adalah contoh kecil cikal bakal dari tindakan korupsi. Berikut contoh tindakan korupsi yaitu penggelapan uang. Jumlah sisa uang pembelanjaan perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Mending sekarang aku hitung aja dulu uangnya. Semoga aja ada yang lebih. Wah, lumayan nih, lagi 200.000 sisanya. Gak apa-apa lah, aku ambil, juga gak ada yang tahu. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk tindakan korupsi, yaitu penggelapan uang. Adapun penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu yang pertama karena greed atau keserakahan, yang kedua ada opportunities atau kesempatan, yang ketiga ada needs atau kebutuhan, dan yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Apabila kita diketahui melakukan tindakan korupsi di suatu instansi, maka itu adalah suatu pelanggaran hukum yang dimana sanksinya bisa saja berupa pemecatan ataupun diproses secara hukum sesuai dengan tingkat korupsi yang dilakukan. Kita sebagai calon ASN
khususnya di Kementerian Perhubungan, pantang yang namanya melakukan tindakan korupsi. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda turut andil dengan gerakan anti korupsi. Oleh karena itu, mari kita wujudkan generasi muda sebagai bibit-bibit calon ASN terbaik yang anti korupsi dengan menaati aturan berperilaku jujur. Stop korupsi demi nusa dan bangsa. Jujur itu hebat. Mohon izin Bapak Ibu dosen yang saya hormati, cukup sekian pemaparan saya mengenai anti korupsi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.